Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar kata tunjuk ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini menggunakan kalimat hadza dan hadhihi. Artinya ini. Hadza dipakai untuk laki-laki dan hadhihi dipakai untuk perempuan. Dalam bahasa Arab, ada kata benda jenis laki-laki yaitu mudzakkar dan ada kata benda jenis perempuan yaitu muannas. Kata benda jenis laki-laki atau mudzakkar yaitu dipakai untuk nama orang laki-laki dan kata benda yang akhirnya tidak ada huruf ta marbutoh yang bulat ya, yang titik dua. Nah, sedangkan kata jenis perempuan atau muannas digunakan untuk nama orang perempuan dan kata benda yang akhirnya ada huruf ta marbutohnya. Contoh penggunaan kalimat tanya ya dengan menggunakan hadhihi dan hadza. Contohnya, ma hadhihi, apakah ini? Hadhihi kurrosatun, ini buku tulis. Nah, kenapa hadhihi? Nah, hadhihi ini untuk perempuan atau yang akhirnya ada ta marbutohnya atau muannas. Nah, yang kedua, ma hadza, apakah ini? Hadza kitabun, ini kitab. Nah, kenapa menggunakan hadza? Hadza itu karena muzakkar atau yang akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Selanjutnya kita akan belajar kata tunjuk itu. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan benda yang letaknya agak jauh dari kita. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu menggunakan kata tilka dan dzalika, artinya itu. Dzalika menunjukkan orang atau benda jenis laki-laki atau mudzakkar yang akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Dan tilka menunjukkan orang atau benda jenis perempuan atau muannas yang akhirnya ada ta marbutohnya. Contohnya, ma dzalika, apakah itu? Dzalika qalamun. Nah, ingat ya, dzalika itu untuk muzakkar yang akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Qalamun itu akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Nah, contoh yang kedua, ma tilka, apakah itu? Tilka kurrosatun. Nah, tilka itu untuk muannas atau untuk perempuan yang akhirnya ada ta marbutohnya. Kurrosatun akhirnya ada ta marbutohnya. Jika benda yang ditanyakan letaknya dekat dengan kita atau benda tersebut ada di tangan kita, maka kita bisa menjawabnya dengan hadza dan hadhihi. Contohnya, ma dzalika, apakah itu? Hadza qalamun, ini pulpen. Ingat ya, dzalika dan hadza digunakan untuk muzakkar yang akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Yang kedua, ma tilka, apakah itu? Hadhihi kurrosatun, ini buku tulis. Nah, tilka dan hadhihi digunakan untuk muannas yang akhirnya ada kata ta marbutohnya. Nah, sekarang kita buka buku bahasa Arabnya ya, halaman 33, percakapan. Contoh kalimat pertama, ma hadza ya Faiz, apakah ini Faiz? Dzalika qalamun, itu pulpen. Nah, kenapa si Faiz jawabnya menggunakan dzalika? Karena dia tidak memegang pulpennya. Pulpennya dipegang oleh teman sebelahnya. Lalu yang kedua, ma tilka ya Fathan, apa itu Fathan?
Hadhihi mistoratun ya Azizah. Ini penggaris Azizah. Nah, kenapa menggunakan tilka? Karena mistorotun itu muannas, akhirnya ada ta marbutohnya. Lalu selanjutnya, hal dzalika qalamun? Apakah itu pulpen? La, hadza qalamur rasasi. Bukan atau tidak ya? Tidak, ini pensil. Ma dzalika ya Najwa? Apakah itu Najwa? Hadza kitabun ya Fathan. Ini kitab Fathan. Hal tilka mistoratun? Apakah itu penggaris? Naam, hadhihi mistoratun. Ya, ini adalah penggaris. Hal tilka mibrotun? Apakah itu rautan pensil? La, hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Nah, anak-anak, demikian penjelasan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Untuk kata tunjuk ini menggunakan hada dan hadhihi. Dan untuk kata tunjuk itu menggunakan dzalika dan tilka. Hada dan hada digunakan untuk mudzakkar atau yang akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Hadhihi digunakan untuk muannas yang akhirnya ada ta marbutohnya. Dzalika artinya itu digunakan untuk mudzakkar. Tilka artinya itu digunakan untuk muannas.